Kita semua mendambakan hidup yang sempurna. Seperti kamar yang tertata rapi, kita ingin hidup dan iman kita bersih tanpa ada satupun masalah. Namun, bagaimanakah realitanya? Tak peduli seberapa keras kita mencoba, ada saja masalah kronis dalam hidup kita yang seolah mustahil untuk diselesaikan. Kebiasaan buruk yang sulit diputuskan, atasan di tempat kerja yang terus mengusik, atau penyakit kronis yang harus kita tanggung seumur hidup. Tetapi mereka tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer. Jadi orang Kanaan itu diam di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi mereka menjadi budak Rodi. Yosua pukul 16:10. Kata Rodi di sini, bahasa Ibrani, mas, tidak sekadar berarti bekerja, melainkan kerja paksa atau upeti. Suku Efraim memilih untuk membiarkan mereka tetap tinggal demi kenyamanan sesaat. Namun sebenarnya mereka sedang memilih beban berbahaya yang harus dipikul selamanya. Hidup berdampingan yang tidak nyaman ini akhirnya menjadi benih tragedi yang membawa kehancuran bagi Israel. Demikian pula dengan zona abu-abu dalam hidup kita. Titik di mana kita berkompromi dan percaya bahwa kita sedang mengelola hal tersebut. Alih-alih menghapusnya sepenuhnya, sebenarnya menjadi mata rantai terlemah kita. Alkitab dengan jelas mengatakan, kekuatan manusia tidak dapat mencabut akar dosa sepenuhnya. Sama seperti suku Efraim yang tidak dapat mengalahkan perlawanan Gezer, sebuah titik strategis, perlawanan dosa yang berakar jauh di dalam kodrat kita pun sangatlah sengit. Namun, saudara-saudari yang terkasih, pengharapan dimulai dari sini. Inilah saat di mana pengakuan akan ketidaksempurnaan kita. Keputusasaan karena menyadari, aku tidak bisa melakukannya sendiri, berubah menjadi iman bahwa hanya Yesus Kristus yang sanggup. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus telah membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Dan dengan kebangkitannya pada hari ketiga, Ia telah meremukkan sepenuhnya kuasa dosa, kuasa maut, dan kepala iblis. Yesus telah meraih penaklukan yang sempurna. Kini, kita adalah orang-orang yang tidak bergantung pada kemampuan diri sendiri, melainkan meminjam dan mempergunakan otoritas Yesus yang sudah menang. Meskipun sisa-sisa dosa masih mengganggu dan hambatan dunia mengancam kita bukan lagi pecundang. Saat kita menyatakan dan mempergunakan otoritas Yesus Kristus melalui iman, kita akan menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Kekasih Tuhan, lepaskanlah diri dari paksaan bahwa Anda hanya bisa bahagia jika segala sesuatunya sempurna. Meskipun masih ada masalah yang belum terselesaikan dalam hidup, Anda harus belajar menemukan pusat ketenangan di tengah ketidaknyamanan itu. Pusat itu adalah kemenangan Yesus Kristus. Meskipun tembok realitas tampak tinggi dan kekuatan yang mengusik seolah masih ada di sisi kita, jika kita berada di dalam Yesus Kristus, kita sedang menjalani pertempuran yang sudah dimenangkan. Daripada berjuang menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri hari ini, saya mendorong Anda untuk melangkah maju dengan mengandalkan nama Yesus yang telah menang.